Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anda Putra dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer di Universitas Negeri Makassar. Di sini saya untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah kewirausahaan, saya akan presentasikan rencana dan pengembangan bisnis. Di sini ada beberapa topik yang akan saya presentasikan, yang dimana yang pertama ada konsep perencanaan bisnis, penyusunan bisnis plan, evaluasi rencana bisnis, manajemen risiko, technopreneurship, dan terakhir integritas teknologi dalam bisnis. Konsep dasar perencanaan bisnis yang pertama. Perencanaan bisnis atau business plan merupakan pernyataan tertulis dapat mendeskripsikan bagaimana bisnis itu sendiri, produk atau layanan yang disajikan pada konsumen. Rencana bisnis biasanya dibuat oleh pebisnis pada proses awal bisnis dimulai, sebagai rancangan awal atau proyeksi atau strategi. Pengertian bisnis juga dapat didefinisikan sebagai dokumen yang merangkum tujuan operasional dan keuangan bisnis. Rencana usaha atau bisnis merupakan dokumen tertulis yang disisipkan wirausahaan yang dapat menggambarkan semua unsur-unsur relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha nantinya. Isinya merupakan perencanaan terpadu yang menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Menurut Bigrave 1994 dalam Alma 2006 mendefinisikan business plan sebagai dokumen yang disediakan oleh entrepreneur yang membuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan. Isinya mencakup analisis tentang manajerial, keadaan fisik bangunan, karyawan, produk, sumber permodalan, informasi tentang jalannya perusahaan selama ini, dan posisi pasar dari perusahaan bisnis. Bisnis plan juga berisi tentang rincian profit, neraca pembayaran, proyeksi aliran kas untuk 2 tahun yang akan datang. Selain itu juga memuat pandangan dan ide untuk 2 tahun yang akan datang, pandangan dan ide dari anggota tim manajemen, serta menyangkut strategi dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai. Jadi bisnis plan bisnis plan ini merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh perusahaan yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Yang selanjutnya itu tujuan menyusun rencana bisnis. Ada 3 alasan utama yang mendasari wirausaha dalam menyusun rencana bisnis. Yang pertama itu membantu Anda menentukan kelayakan ide bisnis. Yang kedua, menarik modal awal bisnis. Dan yang ketiga, memberikan arahan setelah bisnis berjalan. Untuk menentukan kelayakan ide bisnis, wirausaha tidak akan pernah tahu secara pasti apakah ide usahanya cukup layak bila tidak direalisasikan, dan juga perlu mempertahankan bisnis dalam waktu yang cukup lama untuk mengetahui apakah bisnis ini layak. Untuk menarik modal awal, modal baik dari modal sendiri maupun dari perbankan atau investor merupakan kebutuhan awal pada sebagian besar bisnis. Salah satu pertanyaan yang pertama ditanyakan oleh seorang bankir atau investor adalah, mana rencana Anda? Yang selanjutnya itu memberi arahan. Rencana bisnis seharusnya berlaku sebagai peta. Di dalamnya terdapat arahan-arahan jangka panjang yang perlu dilakukan untuk menjalankan bisnis pada masa depan. Dengan rencana bisnis yang jelas akan memandu wirausaha untuk tetap berada pada jalurnya. Selanjutnya, komponen data dalam perencanaan bisnis. Komponen data dalam rencana bisnis ini
merupakan penyusunan rencana bisnis pada umumnya dan sebagai pokok pikiran. Di antaranya ada nama usaha, lokasi, produk atau jasa, target konsumen dan pasar, partner dan personal, modal atau peralatan, dan peralatan strategi promosi. Nama usaha atau perusahaan, pemilihan nama perusahaan harus dipikir baik-baik karena terdampak jangka panjang. Pemberian nama harus berorientasi ke depan, tidak hanya pada faktor-faktor yang kekinian. Dan selanjutnya itu lokasi, terbagi atas lokasi perusahaan, lokasi pertokoan, dan lokasi perindustrian. Ada dua hal yang diperhatikan dalam pemilihan lokasi. Yang pertama itu backward linkage atau pertalian ke belakang, yaitu bagaimana sumber daya yang akan digunakan termasuk dalam hal ini bahan baku, tenaga kerja, suasana, dan kondisi masyarakat setempat. Yang kedua forward linkage atau pertalian ke depan, yaitu daerah pemasaran hasil produk. Apakah tersedia konsumen yang cukup untuk menyerap hasil produksi. Yang ketiga itu ada produk yang akan dihasilkan. Menurut Westi Sutomo 1992, pemilihan produk yang akan diusahakan dapat mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, membanjirnya permintaan masyarakat terhadap jenis-jenis usaha tertentu. Yang kedua, teridentifikasinya kebutuhan tersembunyi masyarakat akan barang-barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, kurangnya saingan dalam bidang usaha yang dikerjakan. Dan yang terakhir, adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing usaha dengan pihak lain dalam mengembangkan bidang usaha yang sama. Yang keempat itu target konsumen. Prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Yang kelima ada target pasar. Sebuah perusahaan yang akan memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar atau market leader. Yang keenam, partner yang akan diajak kerjasama. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, atau mencari suatu usaha, mencari keuntungan. Walaupun persekutuan ini banyak dilakukan dalam bidang usaha yang mencari laba, tapi ada juga persekutuan yang dibentuk tidak untuk mencari laba. Yang ketujuh ada modal dan peralatan. Pada umumnya seorang pada saat mau mendirikan usaha, jumlah modal yang tersedia untuk membuka usaha sangat minim. Modal utama adalah semangat dan kejujuran. Jika modal yang dimiliki pengusaha awal sangat kecil, dapat dilakukan kerjasama dengan partner. Untuk peralatan yang perlu disediakan itu adalah sesuatu sesuai dengan kepentingan usaha. Dan yang terakhir itu penyebaran promosi. Sebagai suatu usaha baru tentu belum dikenal oleh masyarakat. Oleh sebab itu harus direncanakan apakah usaha ini perlu diperkenalkan. Selanjutnya analisis kelayakan usaha. Pada tahap analisis kelayakan usaha, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Di antaranya ada analisis kelayakan teknis. Di sini lagi terbagi menjadi dua, yaitu identifikasi analisis teknis, yaitu sebuah peluang usaha harus memiliki persyaratan teknis antara lain daya tarik, penampilan produk, mudah dimodifikasi sesuai dengan perubahan teknologi, permintaan konsumen, dan perkembangan pesaing. Yang kedua itu uji coba produk atau jasa. Setelah produk dianalisis secara teknis, perlu dilakukan uji coba produk untuk memperoleh jaminan bahwa produk atau jasa tersebut dapat memenuhi permintaan konsumen. Yang kedua, kelayakan analisis peluang pasar. Para wirausaha yang akan membuka usaha tentunya membutuhkan informasi tentang pasar karena tujuan dari pemasaran adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan. Karena itu perlu adanya riset pasar untuk menemukan pasar yang menguntungkan, memilih produk yang dapat dijual, menerapkan teknik pemasaran yang lebih baik, dan merencanakan sasaran yang realistis. Yang
Yang ketiga, analisis kelayakan finansial. Merupakan landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang biasa diharapkan. Kebutuhan finansial dan pengambilan return bisa sangat berbeda tergantung pada pemilihan alternatif yang ada bagi pengusaha baru. Yang keempat, penilaian kemampuan organisasional. Setiap bisnis usaha membutuhkan orang-orang dengan berbagai jenis keterampilan dan bakat untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Hal ini perlu diperhatikan adalah jenis keterampilan, jenis organisasi, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam penerapan usaha baru yang efektif, serta keterampilan dan bakat yang dibutuhkan jika usaha baru tersebut mulai berhasil dan tumbuh. Dan yang terakhir itu yang kelima, analisis persaingan. Sebuah bisnis atau usaha akan menghadapi pesaing, baik pesaing langsung yaitu produk atau jasa yang identik dengan produk perusahaan itu pada pasar yang sama, dan tekanan tidak langsung dari barang pengganti. Suatu pendekatan untuk menganalisa tekanan. Yang selanjutnya itu manajemen risiko. Wirausaha tentunya membutuhkan manajemen risiko dalam bisnisnya. Secara harfiah, manajemen risiko merupakan suatu proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mengendalikan potensi kerugian dan peluang keuntungan. Di sini manajemen risiko ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi risiko. Merupakan kegiatan untuk menemukan atau mengetahui bentuk dan jenis risiko yang timbul dalam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Yang kedua, analisis risiko, Bouty, Delphi, Swift, Matrix, Decius Tree. Analisis risiko merupakan alat yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Untuk Bouty analisis merupakan analisis risiko yang digunakan untuk mengurangi risiko. Delphi metode analisis risiko yang mirip dengan brainstorming, tetapi perbedaannya adalah teknik Delphi sangat bergantung pada penggunaan pendapat ahli di seluruh proses. Untuk analisis Swift, pendekatan ini berbasis tim dalam lingkungan perusahaan. Matriks probabilitas. Untuk matriks, metode yang menonjol untuk menilai tingkat keparahan risiko saat melakukan analisis risiko kualitatif dan dapat menilai risiko di semua tingkat perusahaan. Dan yang terakhir itu analisis pohon keputusan atau Decius Tree Analysis. Decius Tree Analysis ini membantu wirausaha untuk memenuhi tindakan terbaik dalam sebuah skenario. Technopreneurship sebagai model pengembangan bisnis. Di era persaingan global ini, inovasi usaha diiringi dengan berbagai macam rekayasa teknologi agar dapat meningkatkan kinerja usaha. Pemanfaatan teknologi mutakhir tepat guna dalam pengembangan usaha yang berdasarkan semangat entrepreneur. Technopreneurship adalah sebuah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai sebagai instrumen, serta jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Entrepreneur merupakan orang menjalankan technopreneurship atau seorang yang akan menjalankan usaha yang memiliki semangat entrepreneur dengan memasarkan dan memanfaatkan teknologi sebagai nilai jualnya. Fokus pada inovasi kreatif teknologi aplikasi. Untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship diperlukan beberapa tahapan, antara lain internalization, product literation, spirit imitation, dan complication.
tahapan internalisasi perubahan paradigma inisiasi, semangat, dan kompetisi. Kategori adapter teknologi. Untuk penjelasan ini merupakan klasifikasi pasar teknologi. Yang pertama ada inovator, kelompok yang mengadopsi teknologi baru sekalipun teknologi tersebut belum terlihat memberikan manfaat apapun. Yang kedua ada early adapter, kelompok ini merupakan mereka yang mengadopsi teknologi setelah mengetahui ada sedikit manfaatnya. Yang ketiga ada early majority, kelompok ini mengadopsi suatu teknologi setelah melihat ada kelompok lain, early adopter, yang telah sukses memperoleh keuntungan dan manfaat teknologi. Yang keempat ada late majority, kelompok ini mengadopsi suatu teknologi setelah melihat ada kelompok lain, early majority, yang telah sukses. Dan terakhir ada laggards, ini adalah kelompok yang paling akhir mengadopsi teknologi. Integritas bisnis dan teknologi. Perencanaan dan pengembangan bisnis sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya sangat bergantung pada ekosistem. Ekosistem adalah kunci sukses. Suatu bisnis dapat bertahan dan bertumbuh dengan stabil. Suatu bisnis atau usaha memiliki ekosistemnya sendiri, sebuah ekosistem yang rangkaian kompleks dari hulu sampai hilir, dari faktor mikro, meso sampai mikro, ilustrasi, Babson, entrepreneurship, ekosistem di atas merupakan menjadi panduan dalam mengintegrasikan bisnis dan teknologi. Beberapa contoh bisnis yang relatif sukses mengadopsi teknologi berdasarkan sektor dapat dilihat dari itu Amazon, iTunes, Airbnb, Uber, Gojek, dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.